Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Panon dan Sangkan pergi ke Pedukuhan. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Kau dapat melihat-lihat padepokan itu dengan cara yang lebih baik, berkata Ki Reksabau. Bagaimana? Sawahku ada yang menjorok sampai ke dekat padepokan itu. Jika kau mau menjadi pelayanku dan bekerja di sawah itu, kau akan mendapat kesempatan, dan kau akan mendapat upah serta makan sehari 3 kali di sini. Ki Ajarespati tertawa, katanya. Agaknya kau sudah mengambil keputusan untuk melibatkan diri. Ki Reksabau mengerutkan keningnya dengan ragu-ragu. Ia bertanya, mengapa kau mendapat kesimpulan yang demikian? Kau sudah melindungi aku dan memberikan jalan yang lebih baik untuk melakukan pekerjaanku. Mencampuri persoalan orang lain? Tentu tidak. Aku hanya memberikan tempat bermalam pada sahabatku, apapun yang ia lakukan. Ki Ajarespati masih tertawa, jawabnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kau tidak berlaku seperti itu pula pada sahabatmu dari Cengkir Pitu itu. Aku akan memperlakukan semua sahabatku dengan cara yang sama. Agaknya kau ingin melihat perang tanding. Ki Reksabau tertawa, katanya. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi, tinggallah di sini, jadilah pelayanku. Aku memerlukan seorang yang dapat mengerjakan sawahku. Ki Ajarespati menerima pekerjaan itu dengan senang hati. Ia sadar bahwa Ki Reksabau tidak akan dapat menghindarkan diri dari keterlibatannya yang lebih jauh. Dan agaknya Ki Reksabau itu pun tidak akan ingat lagi. Aku percaya padanya, ia tidak akan berkhianat seandainya orang Cengkir Pitu itu datang lagi kemari, berkata Ki Ajarespati di dalam hatinya. Di hari berikutnya, Ki Ajarespati sudah berada di sawah Ki Reksabau. Dengan rajin ia mengerjakan sawah itu seperti mengerjakan sawahnya sendiri. Apalagi ternyata bahwa Ki Reksabau pun ikut turun ke dalam lumpur. Keduanya tidak meninggalkan sawah itu meskipun matahari yang terik telah membakar punggung mereka. Bahkan kemudian matahari itu mulai condong ke barat. Hari ini kau benar-benar beruntung, berkata Ki Ajarespati. Mengapa? Aku bekerja sehari penuh. Jika tidak terjadi perubahan apapun yang menarik perhatian di padepokan itu, maka aku masih akan bekerja lagi di sini 1 atau 2 hari lagi. Tapi sudah kukatakan, aku akan memberimu makan 3 kali. Pagi tadi kau sudah makan di rumah, belum berangkat ke sawah. Siang tadi kau makan nasi kiriman, dan nanti malam kau boleh makan lagi. Ki Ajarespati tertawa berkepanjangan. Namun tiba-tiba suara tertawanya terhenti dari kejauhan. Ia melihat debu yang mengepul. Kau lihat debu itu? Ki Reksabau mengangguk-angguk, wajahnya tiba-tiba menjadi tegang dan sungguh-sungguh. Bahkan hampir di luar sadarnya ia berkata, tentu orang-orang Kumbang Kuning. Ya, mereka menuju ke Regol Padepokan Lemah Putih. Kita menunggu di sini, mereka akan melalui jalan sebelah, sehingga kita dapat melihatnya agak jelas. Ki Ajarespati mengangguk-angguk, katanya. Mudah-mudahan kita dapat mengenal mereka atau salah seorang dari mereka. Ki Reksabau mulai mengayunkan cangkulnya lagi sambil berkata, aku tidak banyak mengenal orang-orang Kumbang Kuning. Mungkin aku belum mengenal seorang pun, juga yang baru datang itu. Ki Ajarespati mulai bekerja pula seperti Ki Reksabau. Namun dalam pada itu, perhatiannya sebagian terbesar ditujukannya kepada orang-orang berkuda yang sedang mendekati Padepokan Lemah Putih lewat jalan bulak di sebelah sawah yang sedang digarap itu. Semakin dekat iring-iringan kecil itu, mereka yang berada di sawah menjadi semakin berdebar-debar.
Sekali-sekali mereka mencoba memandang wajah orang-orang yang menjadi semakin dekat itu. Tapi bagi mereka masih selalu sulit untuk mengenalnya. Yang dua orang itu nampaknya agak lain, desis Ki Ajarespati. Ya, dan yang seorang itu lagi pakaiannya memiliki ciri tersendiri. Apakah maksudmu warna putih yang melingkar lambungnya itu? Ya, ia tentu orang yang disebut Ki Ajar Sokoniti. Kali ini aku tidak dapat memberikan tanggapan atas tebakanmu itu, karena aku memang belum pernah melihat orang yang bernama Ki Ajar Sokoniti itu, gumam Ki Reksabau. Ki Ajarespati tersenyum, katanya, kau memang benar-benar berhasil menjadikan dirimu seorang yang bodoh dan dungu. Kau dapat dengan serta-merta berlaku seperti orang yang tidak berpengetahuan apapun juga. Ah, desis Ki Reksabau. Bukankah aku memang bodoh dan dungu? Jangan maksa aku untuk berteriak dan memancing perkelahian dengan orang-orang itu, sekedar untuk membuktikan bahwa kau bukan orang bodoh dan dungu, dan kita bersama-sama mati di sini. Tetapi aku akan puas bahwa aku sudah berhasil membuktikan bahwa kau mampu bertempur melawan 4 atau 5 orang dari perguruan Kumbang Kuning sekaligus. Nah, itu berlebih-lebihan sekali. Ki Ajarespati yang berbicara sambil bekerja itu pun kemudian terdiam. Iring-iringan itu benar-benar telah menjadi semakin dekat. Ketika iring-iringan itu lewat di jalan bulak sebelah kedua orang yang bekerja di sawah itu, beberapa orang di antara mereka berpaling, tetapi mereka sama sekali tidak memperhatikan lagi. Ki Ajarespati yang berhenti bekerja sendiri memandang iring-iringan itu tanpa ragu-ragu, seolah-olah ia tidak mempunyai prasangka apapun juga terhadap orang-orang yang sedang berkuda melalui jalan bulak itu. Namun dengan demikian, maka orang di dalam iringan itu pun tidak mencurigainya sama sekali. Ketika iring-iringan itu lewat, maka Ki Reksabau berkata, kau pun ternyata memiliki kemampuan memperbodoh diri lebih dari aku. Desis Ki Ajarespati, kau lihat orang yang di belakang itu? Ki Reksabau menarik napas dalam-dalam, katanya, mereka sangat berhati-hati. Ternyata iring-iringan yang terdiri dari 5 orang itu masih belum cukup. Mereka adalah pengawal-pengawalnya. Tapi cara yang mereka lakukan nampaknya cukup berhati-hati. Tapi justru orang-orang yang di belakang itulah yang berbahaya. Mereka hanya bertiga. 2 orang itu pun kemudian melanjutkan pekerjaan mereka seperti tidak terjadi apapun juga. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian kepada orang-orang yang berkuda lewat jalan bulak itu. Tetapi seperti yang mereka duga, orang-orang itu nampaknya jauh lebih berhati-hati dari kelima orang yang terdahulu. Tiganya telah berhenti jenak untuk mengamati kedua orang yang sedang bekerja di sawah itu. Namun kedua orang itu sudah melanjutkan pekerjaan mereka. Selain kedua orang itu, di sepanjang bulak memang terdapat beberapa orang yang sedang bekerja di sawah mereka, sehingga kehadiran kedua orang itu memang tidak mencurigakan. Sepeninggal ketiga orang itu, barulah Ki Reksabau berkata, nah, sekarang marilah kita mencoba untuk membicarakan iring-iringan yang pertama. Ya, sebab yang kedua tidak akan ada artinya sama sekali, sahut Ki Ajarespati. Benar, jawab Ki Reksabau. Nah, sebutkan siapakah kedua orang yang berpakaian lain dari kawan-kawannya, dan seorang yang memakai tanda kain putih. Yang berciri kain putih tentu Ki Ajar Sokoniti sendiri. Ia nampak agung meskipun masih agak muda. Yang 2 orang itu tentu 2 orang bangsawan yang berada di dalam lingkungan perguruan Kumbang Kuning, sahut Ki Ajarespati. Aku sependapat, tetapi biarlah orang-orang cengkir pitu kelak memberikan tanggapan. Mereka tentu lebih banyak mengetahuinya karena mereka pun telah menempatkan orang-orangnya di sekitar Kumbang Kuning sendiri. Kapan orang itu akan datang? Aku tidak tahu, tetapi tentu segera, dan aku berharap agar kau juga ikut menunggu. Meskipun dengan demikian kau harus tinggal di belakang di rumah kecil yang berada di belakang longkangan bersama pemelihara kudaku. Kau benar-benar ingin memanfaatkan tenagaku di sini. Ki Reksabau tersenyum, namun ia mengerutkan keningnya ketika Ki Ajarespati berkata, baiklah, tapi apakah kau masih tidak ingin terlibat ke dalam persoalan ini?
Ki Reksabau menegang sejenak, namun kemudian ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku akan melibatkan diri ke dalam persoalan ini, tetapi aku belum memutuskan kepada siapa aku akan berpihak. Padamu, pada orang-orang Cengkir Pitu, atau kepada orang-orang Kumbang Kuning?" Ki Ajarpati tertawa, sekilas dipandanginya orang-orang berkuda yang menjadi semakin jauh. Lalu katanya, "Baiklah, mungkin kau akan berpihak kepada orang-orang Guntur Geni yang sudah tidak lagi berpijak pada ajaran yang sebenarnya." Mungkin sekali. Keduanya pun kemudian terdiam. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Meskipun hanya sekedar untuk mencegah kecurigaan orang, karena sejenak kemudian keduanya pun meninggalkan sawah mereka dan kembali ke rumah Ki Reksabau. Seperti yang dikatakan oleh Ki Reksabau, maka Ki Ajarpati ditempatkan di bagian belakang rumahnya, dalam satu bilik yang cukup luas bersama pekadeknya. Di antara bilik itu dan rumah induk terdapat sebuah longkangan yang cukup luas untuk menjemur padi dan kayu bakar. Tempat itu adalah tempat yang lebih baik bagi Ki Ajarpati daripada ia harus berada di rumah induk. Tiap saat orang Cengkir Pitu itu akan datang, agar ia tidak langsung terlibat dalam persoalan dengan orang-orang Cengkir Pitu, maka lebih baik jika ia berada di bilik yang tersembunyi meskipun harus tinggal bersama seorang kadek. Dalam pada itu, pada hari-hari yang terasa amat panjang itu, istana kecil Pangeran Kudo Narpodo yang terletak di punggung Pegunungan Seribu terus terasa menjadi semakin suram. Mereka sudah tidak mempunyai persediaan makan yang cukup yang dapat mereka pergunakan untuk mengisi kekurangan makan mereka sehari-hari, hasil kebun yang tidak seberapa banyak. Tapi seisi istana itu mulai menjadi cemas bahwa mereka akan segera kehabisan makan sebelum masalah mereka dapat diselesaikan. "Aku akan ke Pedukuhan," berkata Nyi Upih. "Jangan, Nyai," cegah Inten. "Nanti terjadi malapetaka atas Nyai. Aku sudah tua, Putri. Aku kira tidak akan ada yang gangguan apapun juga. Soalnya bukan tua atau muda, tetapi mungkin ada orang-orang yang mendendam seisi istana ini. Aku tidak tahu bagaimanakah perkembangan yang telah terjadi, sehingga akhir-akhirnya justru Kakang Mas Kudorupoko yang telah terusir dari istana ini. Putri, bukankah Putri mengetahuinya bahwa pada akhirnya Raden Kudorupoko sudah mulai mempergunakan kekerasan untuk mendapatkan pusaka yang dicarinya, apapun alasannya atas Ibunda Putri?" Inten Prawesti mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, "Tetapi Nyai, apakah orang-orang yang masih ada di dalam halaman istana sekarang ini tidak patut dicurigai juga? Sedangkan Kakang Mas Kudorupoko saja sampai hati memaksa Bunda untuk menunjukkan pusaka yang tidak diketahuinya itu. Apalagi orang-orang yang tidak kami kenal itu." Nyi Upih menarik napas dalam-dalam, namun jawabnya kemudian, "Putri, sampai saat ini mereka sama sekali tidak pernah mengganggu kita. Mereka adalah orang-orang sederhana yang tidak mempunyai keinginan yang melambung, sehingga mereka tidak memerlukan pusaka apapun juga." Inten termangu-mangu, dipandanginya Nyi Upih dengan sorot mata kecurigaan, seolah-olah ia ingin bertanya siapakah sebenarnya kedua orang yang mengaku anaknya, tapi agaknya lidahnya tidak mampu untuk mengucapkannya. Tapi agaknya Nyi Upih lah yang mengatakannya tanpa ditanya. "Putri, mungkin Putri pun menaruh kecurigaan terhadap kedua anakku. Aku sadar, Putri, keduanya memang telah melakukan sesuatu yang sama sekali tidak sesuai dengan martabat serta kedudukanku. Mungkin memang ada sesuatu yang pantas diketahui atau yang pantas dicurigai, namun aku akan menjadi jaminan bahwa mereka tidak akan mengganggu Putri dan Ibunda Putri, apalagi tentang pusaka yang sedang menjadi rebutan itu." Inten menarik nafas dalam-dalam. Sebenar kepercayaannya kepada pemomongnya yang setia itu sama sekali tidak susut. Namun ia merasa seolah-olah dihadapkan pada suatu teka-teki yang tidak dapat dipecahkannya. Sementara itu Pinten yang berada di dapur sedang berbincang pula tentang keadaan yang semakin sulit di istana itu. Dengan wajah yang gelap, Pinten berkata, "Nah,
Bagaimana usaha kalian untuk mencukupi makan kita di sini?" Sangkan dan Panon duduk di atas dingklik kayu yang rendah. Mereka memandang bayangan matahari yang jatuh di atas tanah yang kering. "Pada suatu saat kita harus pergi ke pedukuhan," desis Sangkan. "Tapi itu berbahaya. Mungkin kau akan bertemu dengan orang-orang yang kecewa itu. Aku yakin mereka masih ada di pedukuhan dan bahkan mereka sedang menunggu bantuan yang akan datang. Tapi pada suatu saat, tindakan yang mengandung kemungkinan yang paling pahit pun harus dilakukan. Jika tidak, maka kita akan kelaparan semuanya di sini. Tanaman di halaman ini semakin lama menjadi semakin tipis dan kita sudah mulai makan dedaunan. Bukan saja sebagai sayur, tapi justru menjadi makanan pokok." Sejenak mereka termangu-mangu, namun tiba-tiba terdengar suara Pinten tertawa. Perlahan-lahan dan serasa tertahan di kerongkongan. Sangkan memandang Pinten dengan tegang. Dengan termangu-mangu ia bertanya, "Mengapa kau tertawa, Pinten?" "Tidak apa-apa," jawab Pinten. "Aku ingin sekedar mengelabui kegelisahanku. Sebenarnya lah aku menjadi gelisah. Justru bukan karena aku sendiri. Aku masih memikirkan apakah yang akan terjadi dengan Raden Ayukudo Darpodo dan Putri Inten Prawesti." Sangkan menarik napas dalam-dalam ketika ia memandang wajah Panon. Nampaknya wajah itu pun menegang pula. Dalam pada itu, Kimino yang berada di dalam bilik bersama Panji Surawilogo yang terikat pun sebenarnya telah dicekam oleh kegelisahan. Berapa hari lagi mereka yang ada di dalam halaman istana kecil itu dapat bertahan? Dan masih berapa hari lagi Panji Surawilogo akan terikat pada tiang kayu di bilik belakang itu? Semuanya itu membuat hatinya menjadi gelisah, namun hampir setiap orang menjadi gelisah justru karena nasib Putri Inten Prawesti dan ibundanya, bukan karena diri mereka sendiri. Sementara itu mereka yang berada di halaman istana itu masih belum menemukan cara yang paling baik untuk memecahkan kesulitan mereka. Satu-satunya jalan yang mereka ketahui adalah bahwa salah seorang atau dua dari mereka harus pergi ke pedukuhan. "Tidak ada jalan lain," desis Sangkan yang masih duduk di dapur. "Apapun akibatnya aku akan mencobanya." Panon memandang Sangkan sejenak, katanya, "Apakah itu ketetapan hatimu?" "Ya." "Jika demikian, marilah kita pergi. Biarlah Pinten dan Paman Mino berada di halaman. Jika keadaan memaksa, maka biarlah mereka menyediakan alat yang kita setujui bersama-sama untuk memberikan isyarat." "Kentongan," desis Sangkan, "dapat juga dipergunakan jika datang ke istana ini beberapa orang yang sulit untuk dilawan berdua saja, dan bahkan berbahaya juga bagi tawanan kita itu. Maka Pinten atau Mino harus memukul kentongan keras-keras. Jika mereka tidak sempat, biarlah mereka menyuruh Nyi melakukannya." Akhirnya mereka pun sepakat melakukannya, meskipun masing-masing saja dibebani oleh kecurigaan. Tapi dengan bagi tugas, rasa-rasanya mereka akan mencapai keseimbangan. "Tapi hati-hatilah," berkata Pinten. "Aku akan berhati-hati," berkata Sangkan. Tapi tiba-tiba saja ia bertanya, "Siapa yang kau pesan itu? Aku atau Panon?" Pinten tidak menjawab, tapi tiba-tiba saja tangannya menarik potong kayu dari perapian yang ujungnya sudah membara. Namun Sangkan dengan cepat melompat ke pintu sambil berdesis, "Jangan Pinten, jangan terlalu garang." Pinten tidak menjawab lagi, tapi wajahnya menjadi gelap seperti mendung yang mulai nampak memenuhi langit. Bahkan kemudian terdengar suara guntur yang menggelegar meninggalkan gema yang berpanjangan. Musim basah akan segera datang, jalan-jalan tidak akan berdebu lagi, dan dedaunan yang mulai menguning di lereng-lereng pegunungan akan segera menjadi hijau lagi, berkata Sangkan. Tapi kita tidak dapat menunggu terlalu lama karena persediaan memang sudah habis. Duanya kemudian menentukan bahwa mereka harus segera berangkat, karena bagi mereka hari-hari tidak ada bedanya apakah mereka akan menunda sampai besok atau saat ini juga. Mereka pun kemudian menyampaikan keputusannya kepada Kimino. Tapi Kimino pun tidak dapat menunjukkan jalan lain, sehingga karena itu maka ia pun berkata, "Berhati-hati, mungkin ada persoalan yang tidak kalian duga sama sekali akan terjadi."
Mungkin kalian akan menghadapi sikap yang berbeda dari orang-orang Karangmojo, karena mereka tidak akan dapat melepaskan diri dari perasaan takut terhadap ancaman seseorang. Jika kalian juga mempergunakan kekerasan dan ancaman, maka celakalah nasib orang-orang Karangmojo. Aku akan berhati-hati, Paman, jawab Panon, dan aku pun akan berusaha untuk melakukan kekerasan dan ancaman. Kalian akan dimusnahkan oleh perguruan Cengkir Pitu, geram Panji Surawilogo. Kalian tidak akan dapat melawan mereka. Kimino mengerutkan keningnya, namun Sangkan yang menjawab. Kau sangka bahwa perguruan Cengkir Pitu akan dengan leluasa berkeliaran di Padukuhan Karangmojo? Apakah kau sengaja berpura-pura tidak tahu atau kau terlalu bodoh untuk memperhitungkan bahwa perguruan Cengkir Pitu akan mengalami benturan yang dahsyat dengan perguruan Kumbang Kuning? Nah, sadari Raden Kudorupoko dan Ki Dangalit itu pun akan segera menentukan siapakah di antara mereka yang berhak untuk hidup terus. Persetan, geram Panji Surawilogo. Belum mereka memutuskan untuk saling bertempur, maka mereka tentu akan membunuh kalian semuanya lebih dahulu. Sangkan tertawa, jawabnya. Maaf, agaknya otakmu memang tumpul sehingga kau tidak dapat menilai keadaan yang sebenar kau hadapi sekarang ini. Gila, jika kau pada suatu saat aku mendapat kesempatan, kau akan memecahkan kepalamu. Sangkan tertawa pendek, tapi ia tidak mengantukannya lagi. Karena ia pun segera berdiri dan berkata, marilah Panon, agar kita segera mengetahui nasib apakah yang akan kita alami nanti. Kita akan pergi berkuda dengan membawa senjata yang paling pantas bagi kita untuk menghadapi segala kemungkinan. Aku tahu kau akan memenuhi ikat pinggangmu dengan pisau-pisau karatan itu. Panon mandang wajah Sangkan sejenak, namun kemudian katanya, kau akan bawa sumbat kelapa dari kayu pergi itu. Sangkan tertawa, katanya, aku sekarang membuat senjata yang cukup bernilai, sebuah pedang yang besar. Itu senjataku, geram Panji Surawilogo yang terikat. Tapi Sangkan justru tertawa sambil menjawab, maaf Raden Panji, aku ingin minjam senjata ini untuk 1-2 hari. Selagi senjata ini masih belum kau pakai, bukankah kau kini sedang beristirahat? Gila, kau anak setan, Panji Surawilogo menjadi marah. Tapi ia tidak berdaya, selain tubuhnya yang terikat di ruang itu, ada 3 orang yang tidak akan mungkin dilawannya. Dalam pada itu maka Sangkan kemudian berkata, marilah jangan kau hiraukan Panji Surawilogo. Pedang itu kini sudah menjadi milikku. Jika kau bertemu dengan Raden Kudorupoko, maka ia akan segera mengenal pedang itu. Kau tentu akan dibunuhnya dan mayatmu akan dilemparkan ke jurang, menjadi makanan anjing-anjing liar, geram Panji Surawilogo. Sangkan hanya mandang sebentar, namun kemudian ia pun segera meninggalkan bilik itu, diikuti oleh Panon yang telah siap untuk pergi menuju ke Padukuhan Karangmojo. Sejenak kemudian terdengar derap kaki kuda meninggalkan halaman. Pinten yang berada di dapur sempat melangkah keluar pintu longkangan dan melihat debu yang putih mengebul di halaman. Siapakah yang pergi, Pinten? Terdengar suara dari pintu butulan. Ketika Pinten berpaling, dilihatnya Putri Inten Prawesti berdiri termangu-mangu di muka pintu. Kakang Sangkan, Putri? Sendiri? Tidak, Kakang Sangkan pergi bersama Panon ke Padukuhan. Mengapa mereka pergi ke Padukuhan? Pinten termangu-mangu jenak, namun kemudian jawabnya, mereka ingin meyakinkan diri tentang suasana yang sebenar mereka hadapi sekarang. Pinten menarik napas dalam-dalam, sejenak ia masih berdiri di muka pintu. Kegelisahan yang sangat agaknya telah mencekam hatinya. Keadaan yang tidak menentu selalu menghantui istana kecil yang terpencil itu. Sementara itu Panon dan Sangkan tidak memerlukan waktu yang lama untuk mencapai Padukuhan. Demikian mereka memasuki gerbang Padukuhan, maka mereka pun telah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Apalagi ketika mereka menjadi semakin dekat dengan rumah Ki Buyut di Karangmojo. Tapi untunglah bahwa ketika mereka memasuki halaman Ki Buyut, mereka tidak menjumpai Ki Dangalit dan Raden Kudorupoko. Karena itulah mereka pun dapat mengemukakan persoalan mereka kepada Ki Buyut dengan leluasa. Oh, kami sama sekali tidak berkeberatan untuk menyerahkan bantuan itu. Tetapi sebenarnya lah bahwa kami selalu ditakuti oleh Ki Dangalit dan Raden Kudorupoko.
kata Ki Buyut. Demikianlah mereka berdua sekarang. Mereka agaknya sedang keluar pedukuhan. Biasanya mereka juga berada di sini atau di Banjar. Tapi hampir setiap saat mereka selalu bertengkar. Meskipun pertengkaran itu hanya terbatas pada pertengkaran mulut saja. Panon mengangguk-angguk, namun tiba-tiba ia bertanya, "Tapi bukankah mereka bertiga?" Mula-mula mereka memang bertiga, tapi seorang dari mereka telah pergi meninggalkan pedukuhan ini dengan berkuda. "Apakah Ki Buyut tahu kemana yang seorang itu pergi?" bertanya Sangkan. "Aku tidak tahu." Sangkan dan Panon saling berpandangan sejenak, tapi agaknya tanggapan mereka tentang kepergian seorang bertiga orang itu meskipun tanpa mereka bicarakan mempunyai banyak persamaan. Untuk berapa saat mereka tidak perlu lagi cemas jika terpaksa mereka berdua harus berhadapan dengan Ki Dangali dan Raden Kudorpoko. Maka keseimbangannya akan dapat dipertahankan juga jika kedua orang itu masuki. Tapi di samping itu keduanya mulai memperhitungkan kemungkinan berikutnya. Kepergian salah seorang dari perguruan Kumbang Kuning itu tidak sekedar pergi tanpa maksud. Tapi itu beberapa saat, apalagi mereka masih berada di rumah Ki Buyut. Mereka sama sekali tidak membicarakannya. Yang mereka bicarakan adalah usaha mereka untuk mendapatkan bahan pangan. "Aku akan membeli sesuai dengan harga yang sebenarnya," berkata Sangkan. Ki Buyut termangu-mangu sementara Panon menjadi heran dari manakah Sangkan mendapatkan uang itu. Apakah ia menemukannya di dalam bilik Raden Kudorpoko yang dengan tergesa-gesa meninggalkan istana kecil itu? Berkata Panon di dalam hatinya, tapi ia tidak bertanya tentang hal itu. Karena dengan demikian mungkin sekali Sangkan akan tersinggung. Mula-mula Ki Buyut menolak uang yang diberikan oleh Sangkan, tetapi Sangkan berkata, "Ki Buyut, seisi istana itu sudah terlalu banyak mengganggu ketenangan pedukuhan ini. Karena itu kami tidak ingin membebani Ki Buyut dengan persoalan makan kami. Terima kasih Ki Buyut, aku hanya sekedar menyampaikan pesan Raden Ayu Kudonarpodo." Meskipun agak berat, tetapi uang itu akhirnya diterima oleh Ki Buyut, katanya. "Baiklah anak muda, tapi uang ini akan aku simpan dalam wujud bahan makanan. Kau dapat mengambil setiap saat, karena kami tidak berani menyampaikannya ke istana itu." "Terima kasih Ki Buyut, kami seisi istana mengetahui bahwa sebenarnya lah penduduk Karangmojo telah berbaik hati kepada kami. Karena itu kami tidak akan dapat melupakannya." Sejenak kemudian maka keduanya pun meninggalkan rumah Ki Buyut sambil membawa bahan seperlunya di atas punggung kuda masing-masing. "Aku tidak tahu akibat apa yang dapat timbul jika Sangkan mengetahui serba sedikit tentang guru," berkata Panon di dalam hatinya. Karena itulah maka niatnya untuk singgah di tempat yang sudah ditentukan itu pun diurungkannya. Meskipun demikian, ia masih akan selalu berusaha mendapatkan kesempatan melakukannya. Bahan makanan yang dibawa oleh Sangkan dan Panon itu menumbuhkan harapan-harapan baru di hati para penghuni tanah. Dengan demikian, mereka akan dapat bertahan lebih lama lagi, sehingga keadaan yang lebih baik mungkin akan datang sebelum mereka menjadi kelaparan. Namun bahan makanan itu bukan pemecahan dari masalah yang mereka dapatkan itu. Barulah sekedar penundaan dari 1000 kemungkinan yang dapat terjadi. Kelaparan, bencana yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berkeliaran di sekitar istana itu, atau kesulitan-kesulitan yang lain. Tapi untuk sementara Putri bernapas dengan tenang, bukan hanya karena ada persediaan bahan makanan untuk beberapa hari di samping hasil kebun sendiri, tapi juga karena saat ini di Karangmojo hanya 2 orang yang berbahaya bagi Putri, Ki Dangali dan Raden Kudorpoko, berkata Nyupe. Raden Ayu Kudonarpodo menarik napas dalam-dalam, bahkan di luar sadarnya ia berkata, "Aku tidak mengerti mengapa Kudorpoko harus juga menjadi hantu bagi kami. Semula kami berharap terlalu banyak daripadanya. Tapi ternyata bahwa harapan-harapan itu hanyalah harapan yang semu saja. Sudahlah Putri, mudah-mudahan terjadi perkembangan yang menguntungkan bagi kita semua," kata Nyupe kemudian. Tapi harapan yang nampak di wajah Raden Ayu Kudonarpodo nampaknya hanya berkilat sesaat. Semakin banyak ia memikirkan nasibnya, maka wajahnya menjadi semakin suram.
Dalam pada itu Panon pun menjadi semakin gelisah, rasa-rasanya ia digungkung oleh suatu lingkungan yang tidak tertembus. Sebenarnya ia ingin menjumpai gurunya cepatnya, tapi ia terikat oleh keadaan. Ia sadar bahwa bahaya dapat mengancamnya setiap saat. Tapi jika ia membawa Kimino serta, maka ia harus memikirkan istana kecil itu. Apakah istana itu akan disergap oleh bahaya? Panon tidak tahu apakah sebenarnya keberatannya yang paling dalam jika istana itu dihancurkan oleh sekelompok orang-orang yang menginginkan pusaka tersimpan di dalamnya. Apakah ia berkeberatan jika pusaka itu jatuh ke tangan seseorang? Atau ia berkeberatan jika istana itu rusak? Atau barangkali ia tidak mau kehilangan Raden Ayu Kudo Narpodo dan putrinya Inten Prawesti, atau yang lain?